Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar dulu di sesi yang pertama ini sehubungan dengan mengenal dunia okultisme. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bicara tentang dunia okultisme, suatu bukan terang baru. Dunia okultisme ini sebenarnya sudah ada juga dicatat di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Yang artinya praktek-praktek okultisme itu sendiri sudah pernah ada di dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Nah, motivasi dan tujuan kenapa di PL dan PB dijelaskan dan dituliskan tentang praktek-praktek real daripada dunia okultisme tersebut. Motivasinya sebenarnya adalah supaya kita tidak mengulangi dosa yang sama. Supaya kita tidak mempraktekkan hal yang haram itu lagi. Tetapi realitasnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali orang Kristen, termasuk juga hamba Tuhan, justru ya mempraktekkan ulang praktek dunia okultisme itu di dalam realitas pelayanan dan kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah suatu masalah, satu persoalan yang menyumbat pertobatan, pertumbuhan dan kedewasaan rohani orang Kristen. Nah, untuk itu saya mau jelaskan dulu di awal ini ada apa dengan okultisme. Okultisme berasal dari kata okultus yang artinya tersembunyi atau juga okultisme itu memiliki arti dan pemahaman sifatnya rahasia atau gaib serta misterius serta belajar berangkat dari kegelapan. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, okultisme dapat kita artikan sebagai paham atau pemikiran yang menganut atau mempraktikkan kuasa dan kekuatan dari kuasa dunia kegelapan atau dari dunia roh-roh jahat yang bersifat misterius, rahasia, gaib, ataupun gelap tadi Bapak Ibu. Nah, secara garis besar sebenarnya okultisme itu dibagi dalam dua tipe. Yang pertama ada tipe okultisme lunak. Nah, ini sifatnya contohnya adalah seperti tahayul, ya, atau ramalan seperti astrologi. Ya, nanti saya jelaskan lebih jauh ya, bentuk-bentuk konkret daripada ramalan seperti astrologi ini. Ada yang disebut dengan namanya palmistry, yang berikutnya spiritisme, ya, menghadirkan roh-roh orang yang sudah mati atau berkomunikasi dengan roh-roh orang yang sudah mati. Ya, atau juga ada yang disebut dengan namanya astromantik dan kronomensi dan serta geosmensi. Ini masuk kategori tipe okultisme lunak yang sebenarnya hal ini ya seringkali dipahami bukan bagian daripada okultisme saudara di zaman sekarang ini. Tapi pada dasarnya ini adalah bagian atau bentuk konkret daripada dunia okultisme. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tipe okultisme yang bersifat keras. Nah, contohnya misalkan ada sihir putih dan sihir hitam. Nah, untuk sebagian orang Kristen seringkali memaknai sihir putih itu Alkitabiah. Karena putih itu diidentikan clear dan clean. Artinya apa? Bersih gitu ya. Ini sebenarnya namanya sihir Bapak Ibu. Ya dosa. Jadi kita tidak mengenal istilahnya sihir putih dan sihir hitam. Yang namanya sihir yaitu adalah perbuatan okultisme. Maka di Alkitab juga tidak ada namanya perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa itu sama saja. Hukumannya apa? Maut, neraka, kan begitu. Nah, coba makanya di sini dicoba ada pemikiran tentang masalah ya pemisahan sihir putih dan sihir hitam. Ada sebagian orang Kristen mempercayai bahwa sihir putih itu boleh. Contohnya, ya kita minta kekuatan gaib dari dukun dalam rangka hanya untuk menjadi benteng lah, untuk menjaga kita supaya kita tidak diserang oleh kuasa kegelapan. Nah ini kan diasosiasikan sihir putih. Nah
Tetapi sekali lagi pada dasarnya sebenarnya semua sihir itu pasti berasal dari si iblis. Artinya itu bagian daripada okultisme walaupun katanya putih, kan begitu, Bapak Ibu. Nah, bentuk-bentuk lain daripada okultisme keras ini, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seperti pelet, ya, gendam, tenung, santet, satanisme, dan juga apa? Penambah kekuatan tenaga dalam. Ini termasuk kategori ya okultisme tipe keras. Nah, seringkali jadi pertanyaan, kenapa begitu banyak orang ya mudah tertarik dengan okultisme ini? Karena manusia menganggap dengan mempergunakan kuasa iblis lewat okultisme, maka dia akan mampu mengambil jalan pintas, jalan tercepat, atau jalan tol lah istilahnya begitu, saudara ya. Nggak perlu mikir, nggak perlu kerja, nggak perlu usaha keras gitu ya. Langsung hanya menggunakan kuasa okultisme saja langsung jadi orang kaya lusa besok kan kira-kira begitu. Nah, ini juga yang menjadi penyumbang atau pendorong kenapa orang begitu tertarik dengan dunia okultisme ini dengan mengandalkan kuasa iblis. Bahkan kita lihat lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dunia okultisme ini sebenarnya juga masuk di dalam kehidupan manusia di zaman modern ini. Kita lihat saja misalkan ada berbagai macam tayangan di media sosial bahkan media televisi yang mempopulerkan, ya, bahkan tidak hanya mempopulerkan loh Bapak Ibu, memberikan contoh-contoh real bagaimana mempergunakan kuasa kegelapan itu di zaman modern sekarang. Dan ini menjadi ironis karena di sisi lain pengetahuan manusia kan makin bertambah, ya. Tapi rupanya sepintar apapun, secerdas apapun orang, ya, juga masih ada yang mempercayai, ya, bahkan mengimani mempergunakan kuasa kegelapan ini. Ya, di dalam menopang usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, ya studinya dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kita melihat zaman boleh terus maju dan semakin berkembang, pengetahuan boleh terus semakin luar biasa berkembangnya, tapi dunia okultisme rupanya sesuatu hal yang selalu digemari oleh semua orang di tengah-tengah perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang ada. Dan yang menarik, dunia okultisme itu juga dapat mengadaptasikan diri, ya, mengadaptasikan diri di tengah-tengah perkembangan zaman dan teknologi. Dengan tadi saya katakan dia pun bisa masuk di dalam mempergunakan media-media elektronik ataupun juga media televisi. Ini kan keren kan Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, itu bentuk okultisme yang biasa ditemui di masyarakat secara umum. Nah, nanti akan kita lihat nih, ya, uh, apa saja bentuk-bentuk okultisme yang biasa ditemui di masyarakat secara umum yang mana hal ini mereka pakai, mereka percayai, mereka imani, dan bahkan mereka pergunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan namanya tahayul. Tahayul. Tahayul merupakan kepercayaan yang tidak beralasan, ya, atau yang berasal dari rekayasa iblis. Nanti minta Pak Oktavianus siapkan Yeremia pasal 17 ayat 5 ya Pak. Ya. Sekali lagi, tahayul merupakan kepercayaan yang tidak beralasan, ya, dan tidak berasal, ya, yang berasal dari rekayasa pekerjaan iblis serta manusia yang berdosa. Nah, kepercayaan yang bersifat tahyul tentu sangat berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengajarkan kita hanya cukup mempercayai Allah. Bukan setan, bukan iblis, bukan juga manusia. Kita dengarkan dulu Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang ayat kelima, yang kelima, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan. Baik.
Nah, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 itu sangat jelas Bapak Ibu. Terkutuklah ya orang yang mengandalkan manusia. Kita tahu salah satu yang menjadi kaki tangan iblis atau setan untuk melakukan karya pekerjaannya dengan memakai manusia. Siapakah itu? Mereka yang menamakan diri mereka paranormal dalam bahasa kerennya sekarang ini, dalam bahasa eh, zaman dulu, dukun atau datu. Nih, itulah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dukunnya, paranormalnya, datunya terkutuk, tapi juga orang yang mempercayainya, Bapak Ibu. Artinya bukan hanya dukunnya yang dihukum oleh Tuhan, tetapi orang pribadi, kelompok komunitas, jemaat, hamba Tuhan yang masih mempercayai, mempertuhankan setan lewat dukun, lewat paranormal, lewat datu tadi, kutuklah dia. Ya, karena itu menjauhkan hati mereka, pikiran, perasaan mereka jauh dari Tuhan. Maka tidak ada orang yang terlibat dengan perdukunan okultisme semakin rohani Bapak Ibu. Enggak ada itu. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayai Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, omong kosong itu enggak ada. Yang pasti dia semakin jauh, 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 dan jauh dari Tuhan. Oke. Kedua, setiap suku bangsa sebenarnya juga mempunyai tahayul sendiri. Tidak ketinggalan juga orang Batak. Contoh, orang Barat yang terkenal berpikir rasional, ya kan? Orang Barat yang berpikir rasional, beda kalau orang Asia. Termasuk kita Indonesia kan bagian dari Asia. Orang Asia itu kan pola berpikirnya lebih didominasi oleh rasa atau perasaan. Ya, sedangkan pola pikir orang Barat itu rasional. Artinya apa? Kalau tidak masuk dalam akal dan pikirannya, orang Barat susah dan sukar mempercayai sesuatu itu. Tetapi realitasnya orang Barat juga yang katanya rasional juga ada yang mempercayai tahayul. Contoh, bagi orang Barat mempercayai angka 13 adalah angka yang haram. Alias apa? Sial. Maka orang Barat selalu menjauhkan diri dalam mempergunakan angka 13, baik nomor rumahnya, nomor kendaraannya, termasuk juga Bapak Ibu. Kalau pengusaha yang notabene pemilik hotel itu orang Barat, biasanya mereka akan menjauhi lantai 13. Mereka tiadakan itu. Jadi artinya apa? Kalau lantai 10, ya kalau lantai ke-11, ke-12 langsung lanjut ke lantai 14. Ya. Nah, mereka juga percaya apabila berpapasan dengan pembersih cerobong asap. Tahu Bapak Ibu ya? Kalau di rumah-rumah orang barat itu kan biasanya mereka senang membuat yang namanya eh, tempat khusus untuk apa istilahnya itu ya? eh, Membuat perapian. Tahu Bapak Ibu ya? Perapian karena biasanya kan di tengah eh, cuaca sebagian besar negara-negara barat kan dingin. Maka biasanya mereka senang sekali membuat di dalam rumah mereka sendiri itu tempat-tempat perapian khusus untuk apa? Menghangatkan badan. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Mereka punya keyakinan apabila berpapasan dengan pembersih cerobong asap itu akan terjadi kejadian yang buruk pada hari itu. Coba bayangin Bapak Ibu, orang yang sangat rasional, yang kayak gini-gini masih dipercayai. Yang artinya apa? Masa hanya sebatas mereka berpapasan dengan pembersih cerobong asap langsung hari ini mereka mati. Lucu sekali. Nah itu barat. Lalu bagaimana dengan orang Jepang dan juga orang Chinese? Sama juga, nggak mau kalah juga. Mereka seringkali menganggap angka 4 angka haram alias angka sial. Karena angka 4 seringkali dibaca dalam perspektif orang Jepang dan juga orang Chinese adalah sit. Yang artinya apa? Mati. Jadi seringkali orang Jepang dan orang Cina selalu menghindari yang namanya angka 4 ini Bapak Ibu.
baik dalam bentuk rumah, nomor rumahnya, nomor kamarnya, bahkan juga lantai hotelnya. Mereka selalu menghindari yang namanya angka 4. Karena mereka punya keyakinan kalau berhubungan dengan angka itu, ya dikatakan di sini angka 8, angka itu menjadi angka yang haram. Sebaliknya, kalau angka 8, mereka sangat begitu menyenangi karena angka 8 itu merupakan angka mujur atau angka keberuntungan. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, angka berapa yang buat Bapak Ibu haram dan angka berapa buat Bapak Ibu yang halal. Tapi Bapak Ibu, ini saya katakan jadi tidak masuk akal. Kan gitu. Baik, nanti kan kita lihat dari perspektif kita. Lalu bagaimana dengan orang Dayak alias orang Kalimantan? Mereka juga tidak berani keluar rumah apabila ada burung yang hinggap dan bersembunyi di atas rumah. Bayangin Bapak Ibu kalau misalkan itu adalah burung hantu, makin sempurnalah sudah ketakutan mereka. Untuk apa? Tidak akan pernah berani keluar rumah. Karena mereka punya pemahaman dan keyakinan hadirnya burung itu di atap rumah mereka itu menandakan akan terjadi mara bahaya, kecelakaan, bahkan juga kematian. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus menjadi sangat aneh. Masa sih hanya dengan burung nyawa kita bisa terancam? Ah, begitu, ya. Nah, yang berikutnya masih ada lagi tahlil yang lain yang juga dipercayai banyak orang. Contohnya misalkan tapal kuda. Nah, sengaja saya hadirkan di situ Bapak Ibu ada gambar tapal kuda ya. Nah, dipercayai dapat membawa keuntungan atau keselamatan apabila dipasang di muka pintu rumah atau bumper mobil. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, ya itu gambarnya ya. Dan saya lihat ada juga sebagian orang Batak yang menaruh ini Bapak Ibu di depan pintu rumahnya. Alasannya sih katanya untuk kalau ada tamu mau masuk ya, maka tapal kuda ini katanya lebih gampang diketok-ketok ya supaya mudah didengar. Tapi di balik itu ada satu keyakinan ya bahwa tapal kuda itu punya kuasa ya menjauhkan orang yang punya rumah atau orang yang punya kendaraan itu dari berbagai mara bahaya ya. Jadi uh, kalau hal kayak gini muncul di rumah jemaat Bapak Ibu atau di kendaraannya gitu ya. Berarti orang ini masih penganut tahayul. Ya, ada lagi Bapak Ibu periuk yang terguling saat dipakai memasak. Jadi misalkan ibu-ibu lagi masak nih, ya. Tiba-tiba periuknya terguling. Maka ada indikasi ya, diyakini dan dipercayai dengan periuk yang terguling itu akan terjadi ya kehancuran dalam rumah tangga. Masa sih hanya gara-gara periuk kita yang misalkan mungkin saja waktu kita menaruhnya di atas kompor kompor gitu ya, tidak pas posisinya lalu tiba-tiba terguling. Masa langsung suami istri langsung tercerai berai? Kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi ini fakta. Ada orang mempercayai itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada lagi tahayul lain yang juga mempercayai larangan-larangan tertentu dalam berbagai peristiwa. Ya, yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kita ambil aja contohnya misalkan kelahiran anak di Jumat Kliwon. Selalu diasosiasikan. Wah, ini anak ini nanti tidak akan bisa bertumbuh sempurna. Oke. Atau pernikahan tidak boleh dua pasangan dalam tahun yang sama di satu keluarga. Contohnya misalkan nih, ya, ada satu keluarga nih, anaknya mau menikah dua. Oke. Nah, biasanya orang tua yang masih mempercayai tentang tahayul yang seperti ini akan mengerahkan anaknya harus salah satu dulu yang tahun ini diberkati, yang dinikahkan. Anak yang kedua nggak boleh tahun yang sama, tapi harus tahun depan. Pak, karena kalau di tahun yang sama ada satu keyakinan dalam pikiran mereka, ini akan berpotensi. Nanti rumah tangganya tidak harmonis alias cerai. Padahal sebenarnya ngomong aja kan, masalah hepeng kan sebenarnya. Itu aja kan masalahnya.
Salah biaya pernikahan kok. Tapi kenapa harus dibuat menjadi satu paham dan keyakinan? Nah, ini kan sering terjadi. Ya, dan saya kira orang Batak juga masih ada yang percaya itu kok. Dan juga suku-suku yang lain. Demikian juga halnya misalkan dengan kematian dan penguburan orang mati tidak boleh sampai nginap. Ya, tidak boleh sampai nginap. Ini yang lebih banyak diyakini saudara kita seberang kan Bapak Ibu. Maka dari mereka setiap yang meninggal itu kan tuh harus segera mungkin dimakamkan. Karena mereka punya keyakinan kalau nggak langsung dimakamkan nanti rohnya gentayangan. Oke. Nah, kalau dalam perspektif kita orang Batak gimana? Ada juga. Ya, cuman formatnya berbeda. Kalau orang Batak itu ditunggu dulu semua anak cucu punya datang dari berbagai benua. Kalau belum komplit, maka orang tua yang meninggal itu tidak boleh dimakamkan. Sampai kasihan itu orang tua mayatnya. Ya. Artinya apa? Harus komplit dulu semua anggota keluarganya baru boleh dimakamkan. Kan gitu ya. Bahkan kalau sudah sahur matua, gitu kan Bapak Ibu ya, itu harinya harus jelas. Nggak boleh satu hari langsung dikubur. Itu nggak tahu adat namanya itu. Minimal harus 3 hari. Dan standarnya harus potong kerbau alias korbo kan. Kalau enggak, ya diyakini, ya roh orang yang meninggal ini tidak tenang di dalam kubur. Nah, artinya yang kayak gini-gini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya cukup subur sebenarnya di dalam dunia kekristenan, walaupun dia pendeta. Ya, walaupun mungkin dia sudah bertobat loh. Terima Yesus. Bahkan kemarin saya ada pelayanan keluarga ya di arisan kami Kota Soid. Saya sedih melihatnya. Ada seorang ibu bilang begini, Pak Tony suami saya menikah 3 kali. Dan itu didukung oleh orang tuanya. Loh, saya bilang gimana ceritanya? Karena saya tidak bisa memberikan anak laki-laki. Maka orang tuanya bilang, lebih baik engkau ceraikan itu istrimu, lalu engkau nikah lagi. Tahu ke Bapak Ibu waktu dia nikah dengan perempuan yang kedua, tidak laki-laki juga. Lalu orang tuanya suruh lagi anaknya menikah dengan yang ketiga, tidak dapat juga anak laki-laki. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah paham pemikiran yang salah. Menganggap anak laki-laki itu harus wajib ada di dalam keluarga. Baru namanya keluarga itu sah, sempurna. Ini kan juga bagian daripada tahayul. Ada lagi bentuk yang lain. Ya, pernikahan itu harus sesama suku. Dasarnya apa? Supaya nanti rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Nah ini juga saya temukan kasus ini juga. Ya, karena pernikahannya itu beda suku suami dan istri. Dan setelah mereka menikah setelah beberapa tahun, tidak punya anak. Lalu orang tuanya katakan, ceraikan itu istrimu. Makanya dari dulu aku bilang, engkau harus menikah dengan baru tulangmu. Engkau harus menikah dengan orang Batak. Engkau harus menikah dengan orang yang satu suku denganmu, dengan sesama orang Jawa, sesama orang Sunda, sesama orang Chinese, dan lain sebagainya. Nah itu buktinya tuh. Kamu melawan orang tua sih, makanya kamu tidak dapat keturunan. Bapak Ibu, orang tua yang belum bertobat kepada Kristus seringkali menyuruh anaknya untuk berbuat dosa. Dan kadang-kadang anaknya yang juga tidak paham firman Tuhan, dia mengikuti saran dan masukan orang tuanya. Apa yang mereka lakukan? Cerai, cerai, cerai. Tapi faktanya saya lihat, waktu dia kembali nikah dengan orang yang sama suku, juga tidak langsung dapat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak PR kita jadi hamba Tuhan ya. Tidak hanya sekedar menginjili orang bertobat terima Yesus, tetapi paradigma lama, ikatan budaya itu masih kental dalam pikiran orang-orang kita lain. Dan kita masih cukup punya PR sampai ke arah sana, Bapak Ibu. Kedua ada namanya ramalan atau nasib. Ya.
astrologi. Astrologi merupakan gabungan antara ilmu astronomi dengan ilmu ramal. Astrologi dilihat jutaan orang setiap hari, Bapak Ibu, lewat majalah, surat kabar, radio, televisi, internet, media sosial. Bahkan astrologi ini tidak hanya dipercayai oleh orang-orang ya duniawi, tapi juga banyak orang Kristen yang mempercayainya. Nah, nanti Bu Susi siapkan dulu Bu Ulangan 17 ayat 2 sampai 5 ya Bu. Nah, lebih konkretnya Bapak Ibu bisa melihat ada berbagai contoh atau nama ya astrologi yang sering diamini dan dipercaya oleh orang-orang Kristen. Ada yang disebut dengan namanya Libra, Sagittarius, Scorpio, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Ini seringkali dianggap ya juga sebagai Tuhan yang menjadi petunjuk arah dalam hidup, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis. Silakan Bu Susi, Ulangan 17 ayat 2 sampai 5. Masih di mute Bu ya, masih di mute. Ulangan 17 ayat 2 sampai 5. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau antara langit yang telah keluar. Dan apabila hal itu diberitahukan kepadamu, maka kau harus memeriksanya baik. Kalau ternyata benar dan sudah pasti kejadian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau yang telah melakukan perbuatan jahat keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kalau dengan batu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sangat jelas sekali dikatakan di sini, ya, kita dari apa yang dibacakan oleh Bu Susi tadi. Apabila di tengah-tengahmu, ya, berarti artinya di sini kalau kita tahu, kalau kita lihat di keluarga kita, di jemaat kita, gitu ya Bapak Ibu ya, di tengah-tengahmu kan. Ya, di salah satu tempatmu diberikan kepadamu oleh Tuhan, ada terdapat seorang laki-laki dan perempuan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat ayat 3, apa itu yang jahat itu? Pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari, bulan, atau segenap tentara langit. Nama-nama astrologi yang saya singgung tadi ada namanya Libra, Sagittarius, Scorpion, Arius. Ini kan diadopsi dari nama-nama planet-planet yang ada di ruang angkasa kan. Berarti masuk ayat 3 di situ. Ya. Dikatakan di sini tidak boleh kita mempercayai itu, mengimani itu, mempertuhankan itu. Walaupun mungkin isinya tidak ada yang membawa sesuatu hal mengandung unsur dosa ke kita. Artinya apa? Penjelasan dari berbagai setiap bintang tadi kan Bapak Ibu seringkali ya memberikan penjelasan yang positif kelihatannya, tapi tidak benar. Kan gitu. Misalkan, oh ya, usaha dan bisnis pekerjaan Anda di minggu ini ya akan mendapatkan kesuksesan yang gemilang. Oh gitu ya. Dia mempercayai. Dan itu yang terus dijadikan jadi Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Sehingga dia tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Jika dikatakan di sini dalam ayat 4, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepada telinga kita, maka engkau harus memeriksanya baik-baik.
Artinya apa? Tidak boleh juga kita langsung mengamini, mempercayai, dan bahkan mempertuhankan informasi itu nggak boleh, Bapak Ibu. Nah, ya. Karena apa? Itu adalah bentuk kekejian di mata Tuhan. Hukumannya dia 5. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Bapak Ibu, seringkali anak-anak remaja, pemuda masih mempercayai ini. Maka waktu kita melayani anak-anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, kita harus kasih tahu itu kepada mereka. Karena kalau sudah kita kasih tahu sejak dini, itu akan memberikan sebuah dampak yang besar di kemudian hari. Karena ini juga bisa menghambat pertumbuhan, pertobatan, dan kedewasaan rohani mereka. Nah, ada juga bentuk astrologi yang lain berupa ramalan melalui benda-benda. Ini Bapak Ibu. Ramalan yang menggunakan kartu, daun teh, kopi, lidi, atau hari. Ya, binatang digunakan untuk mengetahui masa depan seseorang. Nanti Pak Nobet boleh Pak, Imamat 19 ayat 26 ya. Disiapkan ya Pak ya. Nah, ramalan melalui benda-benda ini mereka mempergunakan kartu, daun teh, kopi, lidi, ya, atau hari binatang digunakan untuk mengetahui masa depan seseorang sesuai dengan tulisan, kode, angka, atau simbol yang tertera di dalam benda-benda yang dipakai. Hari-hari ini seringkali kita melihat Bapak Ibu misalkan paranormal ya. Mereka memakai apa? Kartu. Ya, ini sebentar lagi kita akan masuk dalam pemilihan presiden. Ya, biasanya juga jasa paranormal juga. Ya, akan dicari oleh banyak orang. Ya, mari kita dengarkan dulu. Imamat 19 ayat 26. Masih di mute Pak suaranya Pak ya. Ya, Imamat 19. Imamat 19. Demikian firman Demikian Tuhan. firman Tuhan. Janganlah kamu Janganlah makan kamu makan yang darahnya yang darahnya masih ada. Janganlah Janganlah kamu kamu melakukan melakukan telaah. Baik. Nah, sangat jelas saya kira dalam Imamat 19 ayat 26 ini untuk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sana sangat jelas dan tegas dikatakan, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Tapi tolong jangan langsung dipotong di situ ayatnya ya. Masih ada kelanjutannya. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ya. Jadi, waktu kita datang ke paranormal atau ke dukun untuk minta diramal tentang masa depan, usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, anak kita, itulah bagian daripada dosa. Saya katakan tadi rata-rata mereka memakai media yang namanya kartu ya. Itu bagian dari dosa Bapak. Maka saya jadi ingat waktu tahun 99. Saya lulus, lalu saya pulang kampung dulu untuk kasih laporan pertanggungjawaban ke orang tua. Nah waktu itu saya dipanggil oleh opung saya. Dan beliau katakan begini, kamu udah selesai kuliahnya Tony katanya. Oh sudah opung, makasih doanya saya bilang. Oh iya, kamu sudah bekerja? Saya bilang belum. Oh gini, opung mau kasih tahu ke kamu, kira-kira nanti kamu akan dapat pekerjaan apa? Maka waktu itu dia minta saya memberikan telapak tangan saya untuk dia ramal Bapak. Tapi karena saya sudah tahu firman Tuhan, saya bilang, opung mau latih godang lah ya. Tidak usah. Ya, tidak usah opung ramal. Karena masa depan saya tentang jenis pekerjaan yang akan Tuhan berikan, pasti Tuhan kasih kok saya bilang. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, karena orang yang meminta untuk kita diramal itu orang yang lebih tua, bisa juga orang tua kita, opung kita, kakek kita, nenek kita jadi enggan untuk menolak ya. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan Bapak Ibu, harusnya kita harus tegak lurus dengan firman Tuhan.
Bentuk lain daripada astrologi itu adalah ramalan menggunakan telapak tangan. Nah, ini sudah saya singgung tadi. Ya. Ramalan tangan ini bisa memberi petunjuk masa depan seseorang sesuai dengan garis tangannya. Dan seringkali banyak orang Kristen masih terjebak dan terlibat di dalam mempergunakan jasa ramalan ini loh Bapak Ibu. Artinya waktu kita mempercayai ramalan itu, berarti kita tidak mempercayai total akan kasih kuasa Tuhan seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ya. Ada namanya ramalan astromantik. Ramalan ini digunakan meramalkan situasi yang terjadi dalam suatu negeri berdasarkan bintang yang kelihatan. Contoh, di gambar saya sudah munculkan. Ya, munculnya komet atau bintang berekor seringkali diindikasikan atau diramalkan akan terjadi suatu goncangan politik yang luar biasa terjadi di sebuah negara atau juga di sebuah wilayah. Memang dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 5 ada di sana dikutip. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem. Ya. Dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 itu dikatakan di sana. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah, nah tolong diperhatikan Bapak Ibu, Matius 2 ayat 1 sampai 5. Iya, kata orang Majus itu nih. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ayat ini seringkali disalahpahami, disalah mengerti, dan juga disalahgunakan. Arti dari kami telah melihat bintangnya. Apa? Tafsiran sebagian sekelompok atau oknum lah saya katakan. Orang Kristen yang tidak paham Alkitab dengan benar. Diasosiasikanlah ini. Iya. Adalah ramalan bahwa bintang itu. Ya, bintang itu yang diterjemahkan lebih jauh, ya munculnya komet atau bintang berekor, itu menjadi sebuah pertanda tentang tempat kelahiran Yesus. Salah. Ini yang saya lihat lagi-lagi, ada oknum orang Kristen yang menyalahgunakan istilah-istilah dari Alkitab untuk sesuatu hal yang jauh daripada maksud dari firman Tuhan. Karena sebenarnya bukan karena bintang itu yang menjadi penanda penunjuk Yesus itu akan lahir, bukan. Iya. Karena terlihat dari ayat 5. Ya. Mereka berkata kepadanya di Betlehem tanah Yudea, demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ayat 5 itu. Artinya apa? Tentang kelahiran Yesus itu sebenarnya sudah terkonfirmasi dari kitab para nabi di perjanjian lama. Karena tanda bintang tadi loh Bapak Ibu ya. Yang diasosiasikan bintang berekor, bukan. Nah tapi itulah sekali lagi. Seringkali ini dikutip lalu ditambah dibumbui dengan paham yang akhirnya menjadi makin salah. Ini namanya amalan tongkat atau pendulum dan bola kristal. Nah, saya kira juga ada di slide ya Bapak Ibu katanya ya. Orang Yunani dan juga Romawi serta orang Skit dan Jerman sering menggunakan tongkat untuk meramal dan mencari petunjuk dari dewa mereka. Ya. Bahkan filsuf Yunani seringkali juga menggunakan pendulum atau bandul untuk memilih nama kaisar pada zaman itu yang akan melanjutkan kepemimpinan pemerintahan pada saat itu. Bahkan orang Gypsy menggunakan bola kristal juga untuk meramal nasib atau masa depan seseorang. Kalau di zaman modern sekarang, saya katakan tadi Bapak Ibu berguna